Halo, saya Dilingga Nugraha, NIM 1221011298. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Sebelum kita masuk pada geopolitik Indonesia, saya di sini akan menjelaskan tentang geopolitik itu sendiri. Nah, geopolitik menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu geos memiliki arti bumi dan politea memiliki urusan atau suatu kebijakan dalam suatu negara. Jadi bisa disingkatnya seperti sistem penyelenggaraan negara. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, strategis, politik suatu negara. Jadi setiap ada penyelenggaraan atau setiap ada masalah penyelenggaraan negara akan dikaitkan oleh faktor-faktor tadi gitu. Menurut dalam buku bahan ajar Geopolitik Indonesia yang dituliskan oleh Dwi Sulisworo dan kawan-kawannya, geopolitik memiliki dua pengertian. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, dan yang kedua, geopolitik sebagai ideologi. Nah, geopolitik sebagai ilmu itu wawasan yang memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa gitu. Suatu bangsa yang berdampingan, yang hidup berdampingan dan berinteraksi dengan negara lain. Itu menurut geopolitik sebagai ilmu gitu. Sedangkan menurut geopolitik sebagai ideologi ialah yang menjadikan wawasan atau pandangan kita tadi cara agar kita mempertahankan atau melestarikan, memelihara bangsa kita sendiri. Itu menurut yang dituliskan oleh Dwi Sulisworo dan kawan-kawannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tentang geopolitik, dapat disimpulkan bahwa geopolitik itu sebagai pandangan atau wawasan terhadap bangsa Indonesia, atau istilah lainnya wawasan Nusantara gitu. Wawasan Nusantara itu menurut epistemologi, kita bahas wawasannya dulu. Wawasan menurut bahasa itu berasal dari bahasa Jawa, yakni wawas, yang memiliki arti pandangan. Karena wawasan itu di belakangnya ada penambahan an, jadi disebut pandangan gitu. Sedangkan Nusantara ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari dua suku kata, yakni Nusa dan Antara. Nusa sendiri memiliki arti pulau, dan Antara ini memiliki arti air, laut atau seberang gitu. Itu menurut bahasa. Wawasan Nusantara ini menurut istilah seperti sudut pandang bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia, untuk menjaga persatuan Indonesia. Dalam sejarahnya, Nusantara itu muncul pada acara Sumpah Palapa Gajah Mada. Nah, yang mana Pak Gajah Mada ini mengadakan upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit. Itu terjadi pada tahun 1336 Masehi. Nah, Indonesia sendiri itu muncul pada upacara Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Atau kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, kita ulang lagi, mengapa saya sebutkan tadi geopolitik itu identik dengan kata Nusantara gitu. Nah, dilihat dari letak geografis Indonesia sendiri, yakni dikepit oleh dua benua, ini Australia dan Asia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu yang menjadikan Indonesia disebut negara kepulauan atau Nusantara. Nah, tadi saya sudah menjelaskan arti geopolitik itu. Nah, bagaimana geopolitik Indonesia? Secara umum, geopolitik Indonesia memiliki arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri atau bangsanya sendiri dan lingkungannya dalam mewujudkan negara yang berkepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Itu. Geopolitik ini bisa dikatakan salah satu cara penerapan
wawasan Nusantara, karena geopolitik ini adalah salah satu cara agar mencapai tujuan visi-visi negara. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena geopolitik ini tidak jauh pemaknaannya, fungsi geopolitik ini tidak jauh dari pemaknaan Nusantara itu sendiri. Jadi itu yang mengakibatkan atau itu yang menjadikan geopolitik itu penting bagi wawasan Nusantara. Apa sih fungsi geopolitik itu sendiri? Yang pertama, mempertahankan negara itu pastinya. Yang kedua, untuk melakukan pembinaan dan kerjasama. Nah, maksud pembinaan di sini ialah pembinaan pada bangsa yang seperti saya sebutkan tadi pada pengertian geopolitik Indonesia ini, dirinya dan lingkungannya. Nah, ini pembinaan pada bangsa sendiri dan kerjasama antar negara lain seperti impor, ekspor, dan yang lainnya itu. Nah, fungsi yang ketiga dari geopolitik ini ialah untuk menyelesaikan masalah atau konflik pada negara antar negara yang ditakutkan atau yang ditakutkan apabila terjadi pada saat proses pencapaian tujuan atau visi misi dari negara. Itu fungsi dari geopolitik Indonesia. Jadi geopolitik Indonesia itu sudut pandang bangsa kita untuk mempertahankan negara yang berkepulauan berlandaskan undang-undang atau Pancasila. Nah, apa contoh implementasi dari geopolitik Indonesia yang berlandaskan undang-undang dan Pancasila? Nah, seperti dalam Pancasila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga Persatuan Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu salah satu contoh atau implementasi dari pemahaman geopolitik Indonesia itu. Ya, ini pemahaman ini menjadikan Indonesia itu menolak pemahaman penjajahan. Nah, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan membuat Indonesia menolak paham ekspansionisme. Ini adalah suatu sistem atau suatu paham negara untuk menguasai negara lain. Nah, ini identik atau ada sangkut pautnya dengan penjajahan itu. Nah, yang ketiga, menjadikan Indonesia menolak rasisme dan mendukung atau mengindahkan rasialisme. Nah, karena Indonesia memiliki suku, ras, budaya yang begitu ragam, begitu banyak, ini menjadikan undang-undang menjadikan sebagai kita menolak rasisme gitu. Nah, itu salah satu contoh implementasi atau salah satu contoh geopolitik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi pembahasan kita tadi setelah saya jelaskan tentang contoh geopolitik Indonesia sebagai yang berlandaskan Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Negara dan Pancasila, dengan mengimplementasikan ilmu geopolitik di Indonesia itu akan berdampak positif bagi bangsa kita sendiri dan berdampak positif untuk mempertahankan negara kita dari serangan budaya atau negara lain gitu. Bagi Indonesia sendiri, ilmu geopolitik atau pemahaman geopolitik ini masih menjadi PR sebenarnya. Namun di Indonesia, warga Indonesia ini sebenarnya sudah memahami ilmu geopolitik ini atau ilmu wawasan Nusantara ini. Namun pengimplementasinya saja yang jauh dari kata benar, sehingga sekarang masih banyak isu-isu tentang perbedaan suku atau intimidasi, diskriminasi pada suku ras tertentu gitu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus mewujudkan mimpi-mimpi leluhur kita dan mewujudkan tujuan dari negara kita sendiri, ya ini persatuan Indonesia gitu. Bagaimana contohnya? Salah satu contohnya adalah
melestarikan perbedaan antara kita, menghargai perbedaan antara kita. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi suku tertentu gitu. Kita harus menghapus budaya-budaya yang tidak baik seperti itu, agar kita di Indonesia hidup tentram, damai, dan indah gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang geopolitik Indonesia.